Nah, bagaimana proses ijazah atau pengijazahan dari ilmu pelet Dayak Pangkanang? Tentunya pertama adalah kita meminta atau kita menghubungi pemilik ilmu asli atau praktisi yang memang bersedia melakukan pengijazahan. Tentunya syarat yang pertama adalah kita menyediakan beberapa media. Apa media tersebut? Nah, kalau saya jelaskan mungkin teman-teman atau sahabat kurang paham. Intinya adalah dari media tersebut adalah salah satunya menggunakan minyak. Karena ilmu pangkanang ini bisa dilakukan untuk orang yang memang single, dalam artian si targetnya itu single, belum melakukan ikatan pernikahan maupun dia belum ada hubungan dengan orang lain. Bagaimana misalnya kalau kita ingin membuat dia suka ke kita padahal dia ada hubungan dengan orang lain? Tentunya tidak langsung pakai pangkanang, dalam artian kita tidak bisa langsung menembak target, tapi harus dilakukan ritual-ritual tertentu. Yang pertama adalah kita melakukan ritual memisahkan dulu antara target dengan pasangannya, baru kita melakukan pangkanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teddy Juno Official dalam acara Teddy Punya Cerita. Apa kabar sahabat misteri? Semoga selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang tidak batas. Di episode ke-23 kali ini saya akan membahas mengenai lanjutan dari episode kedua mengenai ilmu pelet Dayak Pangkanang. Bagaimana penjelasan yang saya sampaikan? Simak terus tayangan berikut ini. Ilmu pelet Dayak Pangkanang yang saya jelaskan di episode kedua, yang di sebelumnya saya sampaikan bahwa penjelasannya itu adalah cerita yang memang saya alami ketika pada tahun 2011, yang dimana ilmu tersebut memang digunakan untuk menarik lawan jenis, tentunya dengan beberapa ritual serta beberapa mantra. Di konten kali ini saya akan menjelaskan beberapa step by step, kemudian langkah-langkah yang memang harus dilakukan sebelum kita melakukan ritual ilmu pelet Dayak Pangkanang. Karena itu saya menjelaskan di konten ini karena ada beberapa sahabat yang memang ngontak langsung ke saya melalui komen ataupun misalnya di DM ataupun di WhatsApp. Bagaimana yang sahabat-sahabat tanyakan? Tentunya juga dengan perihal pengijazahan, yang dimana di komen juga banyak yang disebut bahwa Bang izin mengamalkan, Bang izin pengijazahan, dan itu sebenarnya saya kasihan dalam artian karena memang di konten sebelumnya saya hanya bercerita, tidak untuk dilakukan atau tidak untuk ditiru. Karena memang prosesnya tidak segampang itu. Kita harus dilakukan pengijazahan atau penurunan ilmu dari pemilik asli ilmu tersebut. Nah, bagaimana proses ijazah atau pengijazahan dari ilmu pelet Dayak Pangkanang? Tentunya pertama adalah kita meminta atau kita menghubungi pemilik ilmu asli atau praktisi yang memang bersedia melakukan pengijazahan. Tentunya syarat yang pertama adalah kita menyediakan beberapa media. Apa media tersebut? Nah, kalau saya jelaskan mungkin teman-teman atau sahabat kurang paham. Intinya adalah dari media tersebut adalah salah satunya menggunakan minyak. Nah, di minyak tersebut adalah media yang diritualkan. Fungsinya adalah untuk memanggil khodam pangkanang. Karena pada dasarnya ilmu pelet ini menggunakan khodam sebagai sarana penyampaian kepada target untuk mempengaruhi pikiran target di alam bawah sadar target. Yang dimana minyak yang diritualkan akan memanggil khodam tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam
seseorang yang sedang meminta ilmu tersebut dengan tujuan untuk menselaraskan, dan ketika diritualkan khodam tersebut bisa selaras, kemudian juga dia bisa menuruti apa yang diminta atau apa yang diharapkan oleh pemilik ilmu tersebut. Jadi tidak segampang bahwa ketika di konten sebelumnya saya menjelaskan bahwa ilmu tersebut bisa dilakukan kapanpun, tidak, tapi dengan proses pengijazahan yang dimana si pemilik ilmu asli melakukan ritual, kemudian memanggil khodamnya karena memang sudah selaras, kemudian juga diturunkan kepada calon penerima ilmu. Kemudian juga pantangan bagi yang memiliki ilmu pelet Bangkanang memang ada. Pantangannya adalah dia tidak bisa melakukan ke sembarang orang, artinya adalah orang yang memang dia kenal. Kemudian yang pertama adalah dia orang yang kenal, kemudian juga istilahnya dia tahu bahwa targetnya tidak memiliki pagar gaib atau memang tidak memiliki leluhur yang melindungi secara mata batin. Terus kemudian juga ilmu pelet Dayak Bangkanang ini tidak sembarang orang bisa melakukan, karena memang yang saya sebutkan tadi perlu energi dari khodam yang memang menyampaikan. Kemudian juga selain itu, ritual dari Bangkanang ini dilakukan secara pertama adalah 7 hari dengan bacaan 14 kali. Kemudian juga setelah 7 hari masih tidak ada reaksi, dilakukan ke 7 hari berikutnya dengan tingkatan mantra 33 kali. Nah, setelah itu masih dengan tidak ada perubahan, dilakukan ke tingkat paling tinggi atau yang tidak saya sarankan adalah jumlah mantra yang ke 99 kali. Yang memang mantra 99 kali ini jarang dilakukan atau oleh seseorang karena memang pertama waktunya terlalu panjang, kemudian juga kadang-kadang kita sebagai orang yang meritualkan itu juga terpengaruh oleh suasana, misalnya ngantuk, kemudian juga tidak konsisten terhadap ritual, sehingga apa yang dia tujukan itu memang tidak tidak cepat karena memang pengaruh-pengaruh atau goda-godaan. Terus kemudian juga keberhasilan tiap seseorang yang melakukan ritual ilmu pelet yang Dayak Bangkanang ini juga berbeda-beda. Ada yang cepat, kemudian juga ada yang lambat, tergantung yang saya sebutkan tadi targetnya itu memiliki pagar gaib atau yang dilindungi oleh leluhur. Artinya teman-teman yang memiliki ilmu ini juga harus melihat dulu target itu adalah yang dikenal, kemudian tahu sehari-harinya, dan tidak tidak kenal juga tidak bisa. Jadi tidak sembarang ya yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga keberhasilannya tergantung, ada yang cepat, ada yang lambat. Kemudian juga tergantung dari diri kita sebagai pelaku atau meritualkan itu, kita sabar atau tidak. Kadang-kadang kan orang minta cepat, kemudian juga ada beberapa sahabat yang meminta bahwa itu bisa dilakukan nggak sama praktisinya. Jadi saya tuh minta beres, nggak bisa. Ilmu apapun, ilmu pelet apapun tidak bisa diwakilkan oleh seseorang dengan tujuan bahwa dia terima beres, tidak. Karena memang orang tertentu, orang tersebut yang harus melakukan tirakat, dalam artinya dia yang menyampaikan energinya atau rasanya ke khodam, kemudian khodam menyampaikan dengan mempengaruhi pikiran alam bawah sadar si target. Jadi seperti itu sahabat, bahwa pengijazahan khodam Bangkanang ini memang tidak sembarang, kemudian juga ada beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh. Jadi tidak sembarang, bahwa tidak sesederhana itu, dan juga perlu waktu, kemudian juga perlu tenaga, pikiran yang kita memang siapkan sebelum melakukan ilmu ritual tersebut. Jadi jika teman-teman masih memiliki pertanyaan, kemudian juga masih belum paham mengenai apa yang saya sampaikan, silakan sampaikan ke email di bawah ini atau nomor WhatsApp saya yang tertera di bawah ini. Kemudian juga jangan lupa dulu subscribe ya, supaya kita lebih kenal. Kemudian juga setelah itu silahkan teman-teman menyampaikan pertanyaan, kemudian keluhan atau masalah yang dihadapi. Pastinya orang yang
ingin mempelajari ilmu pangkanang ada dua. Yang pertama adalah orang yang punya masalah, yang kedua adalah orang yang memang ingin belajar. Tentunya yang banyak konteksnya saya dulu adalah orang yang memiliki masalah. Tentunya masalah pernikahan, kemudian masalah ditolak cinta, masalah ditinggalkan, dan itu memang berbeda. Karena ilmu pangkanang ini bisa dilakukan untuk orang yang memang single, dalam artian si targetnya itu single, belum melakukan ikatan pernikahan maupun dia belum ada hubungan dengan orang lain. Bagaimana misalnya kalau kita ingin membuat dia suka ke kita padahal dia ada hubungan dengan orang lain? Tentunya tidak langsung pakai pangkanang, dalam artian kita tidak bisa langsung menembak target, tapi harus dilakukan ritual-ritual tertentu. Yang pertama adalah kita melakukan ritual memisahkan dulu antara target dengan pasangannya, baru kita melakukan pangkanang. Kemudian bagaimana kalau misalnya targetnya itu adalah istri atau suami orang lain? Tentunya beda, tidak bisa dilakukan dengan pangkanang. Artinya jangan sampai teman-teman semua atau sahabat itu menjadi perebut suami orang ataupun perebut istri orang lain. Jangan sampai berbuat seperti itu, karena kan dari awalnya tujuan ilmu ini adalah untuk kebaikan. Dalam artinya teman-teman semua yang masih sendiri, yang masih jomblo, ya bolehlah melakukan atau misalnya mempelajari ilmu ini dengan tujuan kedepannya untuk menikah. Jadi karena memang tujuannya dengan baik, jadi dilakukan juga dengan niat yang baik. Jangan sampai niat-niat itu dilakukan di ilmu pangkanang ini. Jadi saya tidak sarankan jika Anda ingin belajar mengenai ilmu ini untuk merebut suami orang atau merebut istri orang, itu tidak akan berdampak. Jadi lebih berdampak kepada target yang single. Jadi yang dia belum melakukan ikatan pernikahan atau belum melakukan ikatan yang serius dengan orang lain. Jadi seperti itu, jangan salah paham bahwa ilmu pangkanang ini dilakukan oleh orang-orang yang berniat baik, kemudian dia yang ingin menikah. Jadi jangan sampai digunakan dengan hal-hal yang tidak. Silakan kalau masih belum bertanya yang tadi saya sampaikan bisa email ataupun WhatsApp. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diambil hikmahnya, kemudian juga diambil manfaatnya. Jika ada pertanyaan atau pernyataan yang saya sampaikan itu ada beberapa pihak yang tersinggung, saya mohon maaf. Sekali lagi dari saya, terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki yang tidak melimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.